Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menyambung ya dari materi minggu lalu tentang perencanaan tangga, tentunya kalian harus sadar ya bahwa ketika ada elemen sirkulasi vertikal berupa tangga, bahwa bangunan ini merupakan bangunan bertingkat. Jadi mindset Anda sudah harus dirubah ya. Jadi ketika bangunan ini sudah menjadi sebuah bangunan bertingkat, meskipun masih bertingkat sederhana, 2-3 lantai, namun ada beberapa konsekuensi ya, ada beberapa konsekuensi yang harus Anda perhatikan. Kemarin sudah diawali dengan merencanakan tangga ya, merencanakan ruang untuk tangga. Nah, perencanaan ruang untuk tangga itu tidak akan bisa sempurna kalau tidak diiringi dengan merencanakan struktur bangunan bertingkat. Nah, makanya di sini saya coba untuk memberikan materi tentang bagaimana sebuah sistem struktur bangunan bertingkat. Oke, saya geser. Aduh, ini kok nggak mau bergerak nih. Oke, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang sistem struktur sebuah bangunan bertingkat ya, kita coba untuk mengingat-ingat kembali ya. Sebenarnya dalam sebuah bangunan itu ya, kira-kira beban apa saja sih ya yang akan terjadi atau diterima pada sebuah bangunan ya. Ini merefresh ya pada waktu kita pertemuan pertama dulu sebelum waktu penjelasan RPS ya. Jadi beban-beban yang diterima oleh bangunan itu yang pertama itu berasal dari beban iklim ya, baik itu berupa hempasan ya, hempasan maupun hisapan angin ya. Jadi angin itu tidak hanya menghempas tapi juga menghisap ya, tekanan angin. Kemudian ada beban hujan karena hujan ini biasanya juga diiringi dengan angin juga. Kemudian ada beban salju. Termasuk sebenarnya di dalamnya ada beban matahari karena dengan suhu yang meningkat itu akan terjadi pemuaian maupun penyusutan sehingga juga akan berpengaruh terhadap elemen bangunan. Ya. Kemudian yang kedua adalah beban gempa. Jadi beban gempa ini lebih banyak berasal dari dalam pusat bumi ya. Jadi beban seismik atau beban gempa itu juga bisa mengenai sebuah bangunan dan bangunan ini diharapkan akan kuat atau stabil ya di dalam menerima beban gempa ini. Kemudian beban yang lain adalah beban yang berasal dari struktur maupun berat elemen itu sendiri. Ya, seperti kuda-kuda itu juga mempunyai berat, gording mempunyai berat, penutup atap itu juga mempunyai berat, apalagi kalau atapnya menggunakan genteng plat ya atau genteng beton. Bandingkan jika atapnya menggunakan alang-alang misalkan atau menggunakan rumbia, nah itu kan beratnya sudah berbeda. Nah, jadi beban itu juga akan diterima oleh struktur ya. Kemudian beban hidup, yaitu beban-beban yang sifatnya movable ya, bergerak ya, mengikuti aktivitas manusia, termasuk di dalamnya adalah perabot-perabot ya, perabot-perabot yang dibutuhkan untuk beraktivitas serta peralatan gedung lainnya. Ya. Seperti adanya elevator, kemudian lift ya, kemudian eskalator, itu juga merupakan beban yang harus dihitung ketika merencanakan sebuah dimensi untuk struktur. Nah, jadi secara garis besar ya bahwa beban-beban yang berasal dari luar atau yang diterima oleh rangka atap ini akan kemudian disalurkan melalui ring balok ya. Akan disalurkan melalui ring balok, tentunya ring baloknya ini ring balok yang terletak di bawah kuda-kuda.
ya. Kalau bangunan bertingkat berarti ring balok yang ada di lantai 2, ya. Kemudian dari ring balok diterima oleh kolom, ya ini terutama kolom-kolom struktur ya yang di lantai 2, baik kolom praktis maupun kolom struktur. Kemudian dari kolom akan diterima oleh balok di lantai 2, ya. Termasuk di sini adalah beban aktivitas yang ada di lantai 2, di lantai loteng ya istilahnya. Itu akan diterima oleh plat lantai, kemudian disalurkan melalui balok, diteruskan ke kolom lantai 1. Ya. Untuk kemudian dari kolom dialirkan ke slope di lantai dasar, kemudian baru ke pondasi. Jadi secara alur pembebanan ya itu proses arah alirannya seperti itu. Oke. Nah, kalau kita melihat ya kembali lagi ke sistem struktur bangunan ya, bahwasannya secara garis besar ya sistem struktur yang ada pada sebuah bangunan itu dibagi ya menjadi 2 kelompok ya. Yang pertama yang masuk kategori substructure ya, yaitu struktur-struktur yang ada di bawah pondasi, di bawah bangunan ya. Termasuk di dalamnya adalah struktur pondasi. Itu masuk di dalam kategori substructure. Kemudian yang kedua adalah kelompok substructure, yaitu struktur-struktur terutama yang berada di atas tanah, yaitu termasuk di dalamnya adalah struktur bangunan itu sendiri atau struktur gedungnya plus struktur atap. Ya, itu masuk kategori yang substructure ya. Tuh. Oke. Kita coba untuk mulai menjelaskan dari substructure ya. Jadi di sini seperti tadi yang dijelaskan bahwa yang termasuk dalam kategori substructure adalah struktur bangunan yang ada di bawah gedung, yaitu yang berkaitan dengan tanah. Ya. Di sini yang termasuk di dalamnya adalah sistem pondasi dalam. Ya. Kalau kemarin Anda pada waktu awal itu dijelaskan juga, barangkali pondasi dalam juga sudah disinggung ya, selain pondasi dangkal. Nah, karena ini bangunan Anda sudah bertingkat ya, maka Anda juga harus menambahkan kekuatan ya di dalam bangunan tersebut dengan menambahkan sistem pondasi dalam. Nah, pondasi dalam ini memang biasanya lazim ya digunakan untuk bangunan-bangunan bertingkat. Namun yang harus Anda pahami, jadi pondasi dalam ini adalah mendukung bagian bangunan yang bertingkat. Jadi kemarin kalau tidak salah kita sudah bersepakat ya bahwa lantai 2 itu tidak seluruhnya ya, dibuat 2 lantai, jadi hanya menggantikan ya fungsi ruang yang di bawah untuk dinaikkan ke lantai 2, maka nanti pondasi dalamnya juga akan mengikuti di mana luasan lantai yang ada tingkatnya. Ya. Untuk yang lain-lain berarti ya tidak perlu menggunakan pondasi dalam. Itu maksudnya. Oke. Kita mulai saja. Yang pertama adalah pondasi tiang pancang beton. Ya. Jadi pondasi tiang pancang beton itu adalah pondasi dalam yang terdiri dari pancang-pancang beton bertulang. Ya. Biasanya pancang beton ini dibuat secara fabrikasi, ya. Jadi dibuat di pabrik, kemudian dikirim. Nah, tentunya pabrik itu selain menerima order khusus ya, sesuai spek material yang dibutuhkan, tapi kadang-kadang dia juga sudah menyediakan untuk KK tertentu, yaitu kuat mutu betonnya sesuai dengan order dari kita. Nah, jadi pondasi tiang pancang beton itu intinya tidak dibuat di lapangan, ya, tapi sudah dibuat di pabrik atau istilahnya fabrikasi.
Nah, biasanya pondasi tiang pancang beton ini dibuat di pabrik dengan panjang maksimal ya. Maksimal itu adalah 8 meter. Kenapa 8 meter itu? Nah, ini karena mempertimbangkan kemudahan akses pada saat pengiriman ya. Pada saat pengiriman, ini kan melewati jalan raya. Jadi jalan raya itu radius putar untuk kendaraan atau tronton pengangkut pancang beton ini juga tentunya punya keterbatasan ya. Makanya di sini panjang maksimal dari pancang beton itu adalah 8 meter. Tuh. Nah, kalau kemudian timbul pertanyaan, kalau ternyata dalam bentar Mbak, aku masih kuliah ya. Sorry. Yes. Di rumah, aku sudah di rumah, lupa aku. Iya. Nanti tak WA. Ya, oke. Jadi di sini tadi ya keterbatasan untuk mobilitas ya, mobilitas dari tiang pancang beton itu sehingga kenapa dia menyediakan dalam ukuran maksimal 8 meter. Tuh. Kemudian sistem pondasi tiang pancang beton ini di dalam satu titik pondasi ya itu minimal terdapat 2 tiang pancang ya. Jadi kalau Anda menggunakan tiang pancang beton ya, jadi jangan menggunakan cuma satu tiang ya. Jadi minimal harus ada 2 titik. Apakah boleh lebih 3, 4? Ya boleh saja tentunya di sini menyesuaikan dengan berat beban ya atau berat dari beban bangunan itu ya. Kemudian menyesuaikan dengan kemampuan daya dukung tanah ya. Sehingga kenapa memang ini memerlukan disiplin ilmu teknik sipil ya untuk menghitung secara detail itu. Jadi di dalam satu titik itu ada berapa jumlah pancang yang dibutuhkan. Tuh. Terus, nah, secara konstruksi ya, setelah kolom itu ada yang namanya elemen penghubung ya sebelum pancang. Itu yang disebut dengan por. Ya. Por itu por beton atau bantalan beton. Ada pornya sebelum kemudian disambung dengan tiang pancang. Nah, pada beberapa tempat itu memang kedalaman tanah keras itu tidak sama. Sementara salah satu syarat fondasi itu adalah harus mencapai kedalaman tanah keras. Sehingga kadang-kadang dalam satu titik itu atau dalam satu pancang itu butuh 2 sampai 3. Nah, ya. Butuh 2 sampai 3 pancang. Jadi kalau kedalamannya 24 meter berarti ya dibutuhkan 3 tiang pancang. Jadi setelah dipasang ya dipancang ya 1 masukkan lagi 2 masukkan lagi 3 baru kemudian pornya dipasang. Itu. Kemudian tiang pancang beton sendiri ada yang berbentuk bulat ya silinder ya. Kemudian ada yang berbentuk persegi. Jadi yang berbentuk bulat itu akhirnya mirip seperti pensil ya. Jadi ujungnya lancip ya. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini sebagai gambaran contoh fondasi tiang pancang beton. Nah, ini yang disebut dengan por ya. Bantalan beton. Nah, ini adalah pornya. Dalam satu por minimal terdiri dari 2 tiang pancang ya. Tebal por betonnya sendiri itu berkisar antara 40 sampai 60 cm ya. Tebal pornya ini. Nah,
Kemudian ini adalah tiang pancangnya. Ini dalam satu kolom. Ini adalah slope. Ya, tuh. Lah, prinsip tiang pancang ini ya, itu juga apa namanya, bisa dipadukan ya dengan pondasi batu kali ya, ataupun dengan pondasi plat beton yang setempat maupun plat beton yang menerus ya. Jadi bisa dikombinasikan. Ya, tuh. Oke, saya lanjut. Jadi sudah punya gambaran ya. Kalau Anda pernah mendengar apa ya istilahnya, cerucuk ya. Nah, mungkin secara prinsip ini sama dengan cerucuk. Tapi cerucuk itu kan terbuat dari kayu ya, dari kayu biasanya kayu ulin atau ya kayu ulin, kayu besi ya. Jadi dia semakin kena air semakin kuat ataupun dari bahan bambu. Tapi tentunya kalaupun menggunakan bahan bambu ya beban bangunannya ya tidak dari beton ya. Jadi harus menyesuaikan saja berapa berat bangunan, berapa material apa yang bisa digunakan. Itu tadi terkait dengan pondasi tiang pancang beton. Kemudian yang kedua, pondasi dalam yang kedua adalah pondasi cor beton setempat atau bore pile. Ya. Bore pile. Jadi di sini pondasi ini cara memasangnya jadi agak berbeda dengan tiang pancang tadi. Kalau tiang pancang tadi kan apa namanya dipukul ya. Cara memasangkannya itu dipukul. Ada yang menggunakan dipukulnya itu menggunakan apa namanya kepala babi ya. Biasanya akan berbunyi cukup keras ya. Jadi tang tang tang. Nah biasanya begitu. Itu memasang pondasi tiang pancang ataupun nah menggunakan sistem apa bor ya, menggunakan sistem bor ya, itu akan lebih halus dalam proses penanaman pondasi tersebut. Nah, biasanya kalau menggunakan bor ini getaran yang ditimbulkan ya pada tanah sekeliling itu tidak terlalu besar resikonya. Jadi kalau pada bangunan-bangunan yang sudah cukup padat di kanan kirinya banyak bangunan itu biasanya digunakan pemasangannya dengan sistem bor ya, bukan dengan sistem dipukul pakai kepala babi itu, bukan seperti itu ya. Jadi itu untuk menghindari bangunan-bangunan di sekitarnya ikut retak. Oke, kembali ke pondasi cor beton setempat. Jadi di sini pondasi cor beton setempat atau istilahnya bore pile ya. Itu cara pemasangannya berbeda ya, berbeda dengan pondasi tiang pancang tadi. Jadi di sini ada alat ya khusus untuk mengebor yang di sini ini menggunakan mekanik ya, menggunakan apa namanya mobil ya, secara khusus untuk mengebor. Tapi yang secara manual pun ada. Nah, ya secara manual pun ada. Mungkin Anda pernah melihat ya. Jadi bentuknya seperti mangkokan ya. Mangkokan itu bisa diputer-diputer jadi dia modelnya ngeruk-ngeruk gitu. Nah, kalau yang di dalam gambar ini adalah merupakan menggunakan alat secara mekanik ya, dibor ya. Kemudian setelah tercipta lubangan ya, kemudian dimasukin dengan tulangan. Ya, setelah tulangan dimasukkan, baru kemudian dimasukkan beton segar ya ke dalam lubang ya. Kemudian setelah dimasukkan beton segar, maka beton segar itu akan tercetak sesuai dengan lubang yang tadi telah dihasilkan ya oleh alat mekanik tadi. Itu adalah bore pile. Nah, kadang-kadang kalau pada daerah di mana muka air tanahnya itu cukup tinggi ya, jadi kondisi tanah berair, biasanya yang dimasukkan tidak lagi berupa beton segar tapi beton kering ya.
beton kering itu artinya campuran dari koral, ya, kemudian pasir, semen, tanpa diberi air terlebih dahulu, ya. Jadi dimasukkan kering. Karena apa? Muka air tanah sudah tinggi sehingga diharapkan nanti muka air tanah itulah yang akan membasahi, yang akan membuat beton tersebut menjadi sebuah pasta. Ya, tuh. Tapi kalau kedalaman air tanahnya cukup dalam, ya, maka di sini beton segar yang dimasukkan. Seperti itu untuk bore pile. Ya. Nah ini sudah ada khusus ini. Pondasi tiang pancang kayu, ya. Pondasi biasanya, ya, yang dipadukan pondasi dengan pondasi tiang pancang kayu itu adalah pondasi batu bata, ya. Ya, pondasi batu bata. Nah, di sini dikombinasi dengan pancang, ya. Tiang pancang berupa cerucuk baik kayu maupun bambu. Nah, ini ilustrasinya. Ini adalah pondasi batu bata, ya. Nah, kemudian diberikan pengunci terlebih dahulu, kemudian di bawahnya sudah ada cerucuknya, seperti itu. Kemudian yang keempat, ini yang termasuk dalam pondasi dalam adalah menggunakan pondasi plat beton setempat atau istilahnya pondasi telapak, ya. Kalau tukang itu sering menyebut dengan sepatu, ya. Jadi pondasi sepatu karena mirip dengan telapak kaki, ya. Kemudian ini adalah kakinya, ini adalah telapaknya. Nah, biasanya pondasi plat beton setempat ini cocok, ya, digunakan untuk bangunan-bangunan bangunan bertingkat sederhana sampai medium, ya. Tapi untuk high rise tidak cocok, ya. Cocoknya kalau high rise ya pancang beton tadi. Seperti itu. Jadi di sini pondasi plat beton setempat ini biasanya dipasang dengan kedalaman 150 sampai 2,5 meter. Kalau biasanya pondasi dangkal kedalamannya 1 sampai 120, di sini pondasi plat setempat lebih dalam lagi, ya. Nah, pondasi plat setempat ini bentuknya bisa bermacam-macam, ya. Bermacam-macam tergantung dari kondisi, ya. Seperti contoh pada gambar ini kebetulan pondasinya berada di batas tapak, ya, atau batas lahan, ya. Sehingga akhirnya bentuknya dibuat seperti ini, ya. Nah, separuh, ya. Kalau yang ini itu pondasi yang secara utuh, ya. Kadang-kadang juga kalau melihat kondisi lapangan bisa jadi cuma seperempat begini pondasinya. Nah, karena ini sudah menjadi lahan orang. Ya, ini juga sudah menjadi lahan orang. Jadi ini variasi bentuk-bentuk pondasi telapak yang disesuaikan dengan kondisi tapak. Ini contoh, ya, gambar penulangan pada pondasi plat setempat atau pondasi sepatu. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Oke. Jadi karena ini ditanamnya nun jauh, ya, nun jauh di bawah sono antara 1,5 sampai 2,5 meter, maka kemudian slope-nya ya letaknya agak jauh, ya. Jadi kalau slope ini meletakkannya itu adalah mendekati plat lantai. Nah, mendekati plat lantai. Jadi kalau memang plat lantainya misalkan levelnya mau dinaikkan 1 meter dari muka tanah asli, berarti slope-nya bisa jadi dipasangnya ya di atas muka tanah karena sistem slope ini adalah menerima beban dari lantai. Jadi harus mendekati lantainya. Tuh. Oke, terus kemudian
Yang kelima adalah jenis pondasi sumuran. Nah, pondasi sumuran ini merupakan pondasi. Bentar ya, ada azan nih. Saya tak minta break 5 menit saja, nunggu azan selesai. Jadi masih dengan saya ya? Ya, Bu. Masih, Bu. Oke, yang nih, Pak. Yang kedasi ring beton atau cincin beton ya. Ya, yang disusun secara sesuai dengan kedalaman tanah keras ya. Kedalaman tanah kerasnya mencapai berapa ya, di situ yang dipasang ring. Kalau kita lihat diameter dari ring beton yang kita lihat banyak dijual di pasaran ya. Jadi ini merupakan beton pracetak ya, sudah sebuah perusahaan yang sudah membuat secara khusus ya, membuat ring-ring beton. Jadi makanya disebut pracetak. Biasanya yang dijual itu diameternya bermacam-macam, kita bisa pesan atau sesuai dengan yang dijual itu. Di diameternya itu mulai ada yang kecil, kalau yang kecil biasanya dibuat gorong-gorong tertutup ya. Kalau yang kecil ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60 sampai 90, bahkan 1 meter juga ada. Nah, untuk yang 60 ini biasanya dibuat sumur ya. Dibuat sumur. Tuh. Jadi kenapa disebut sumuran, karena memang banyak digunakan untuk membuat bibir sumur ya, seperti itu. Nah, biasanya di dalam satu titik itu ada sampai 2-3 ring ya. Tentunya ini sesuai dengan kedalaman tanah keras. Jadi modelnya adalah ditumpuk. Nah, ditumpuk ringnya. Satu ring itu tingginya kalau tidak salah antara 1,5 meteran. Ya, jadi kalau 2,5 ya bisa 5 tumpuan ya. Nah, ditumpuk. Nah, kemudian bagaimana konstruksinya? Nah, pada pondasi sumuran konstruksinya pada bagian alas ya dibuat dulu lantai kerja ya. Dibuat dulu lantai kerja, tentunya ini sudah digali ya, tanahnya digali terlebih dahulu, kemudian diberikan pasir uruk untuk meratakan ya. Kemudian dibuatlah lantai kerja dari bahan beton ya. Setelah dibuat lantai kerja, baru kemudian ringnya itu ditaruh ya, ditempatkan. Kemudian berapa masang ringnya itu sesuai dengan kebutuhan tadi, berapa ring yang harus dipasang, bisa 3, bisa 4 ya. Kemudian dalamnya diisi dengan sirtu ya. Baru nanti pada bagian atas sendiri ya, itu ditutup, biasanya di tempat orang jual ring beton ini juga sudah menyediakan tutup betonnya ya. Jadi tutup beton itu Anda bisa menggunakan tutup beton itu atau membuat dicor sendiri ya. Nah, pada bangunan-bangunan dengan beban yang lebih besar, maka biasanya isi dari sumur beton itu dapat diganti dengan cor beton dan tulangan ya. Tapi kalau beban bangunan itu tidak terlalu besar, maka bisa saja hanya menggunakan sirtu sebagai pengisi sumurnya itu. Bilang mama masih nanti tuh ya. Kemudian ini gambarannya sebagai gambaran untuk fondasi sumuran. Nah, ini bentuknya ya. Ring beton atau sumuran
yang terbuat dari beton pracetak ya. Nah, ini detailnya ya. Jadi ini adalah ring 1 misalkan ya, kemudian ring 2. Nah, ini ditumpuk. Nah, di dalamnya ini bisa diisi sirtu atau bisa diisi dengan cor beton kalau memang beban bangunan cukup besar ya. Kalau hanya 2 lantai, apalagi ini rumah tinggal ya, maka beban bangunan tidak terlalu besar, maka bisa diisi dengan sirtu, kemudian pada atasnya, nah, dicor beton, ya, dicor untuk tutupnya. Kadang-kadang malah, nah ini kadang-kadang malah ini tidak menggunakan apa namanya tulangan ya, tulangan yang sengaja dimasukkan ya. Kalau menggunakan sirtu memang tidak perlu tulangan. Ini dipasang tulangan karena di sini urukan di dalam sumur tadi menggunakan beton, sehingga di sini harus dipasang dengan tulangan. Tapi kalau tidak, ini tidak perlu tulangan, hanya ditutup saja dengan tutupnya plat beton atau plat sumuran tadi. Ya, baru kemudian dipasang slope. Ya, itu secara konstruksi, susunan dan materialnya seperti itu. Ya. Kemudian nah ini adalah sebuah penggunaan ya, penggunaan pondasi sumuran dengan beban yang cukup besar ya. Maka di dalam sumuran tadi diisi dengan tulangan ya, dan kemudian dituangi dengan cor beton. Ya. Nah, karena bebannya cukup besar, maka tadi itu bagian tutupnya itu dianggap sebagai pur betonnya. Ya, jadi tidak bisa menggunakan tutup-tutup sumuran yang dijual ya, karena di situ memerlukan perhitungan struktur yang tersendiri. Jadi kalau kita lihat ini dimensi manusianya segini, ini dimensi sumurnya segini, ya, jadi bisa dibandingkan. Tuh, terus. Oke, itu tadi jadi ada beberapa pondasi dalam ya yang bisa dikombinasikan dengan pondasi dangkal ketika bangunan Anda dibuat dengan bertingkat ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut pada kategori yang kedua yang masuk dalam kelompok up structure ya. Nah, biasanya di sini struktur-struktur yang masuk di dalam kategori di atas tanah itu adalah struktur yang digunakan pada bangunan atau gedung itu sendiri serta struktur atap. Ya. Nah, di sini bangunan struktur yang digunakan pada gedung atau bangunan itu sendiri itu sebenarnya ada bermacam-macam jenisnya ya, bermacam-macam. Namun di sini saya berikan yang paling banyak digunakan saja, terutama menyesuaikan dengan studi kasus objek saudara, yaitu bangunan rumah tinggal ya. Tuh. Jadi sistem struktur rangka ini merupakan sistem struktur yang banyak digunakan pada bangunan dengan bertingkat rendah ya, bertingkat sederhana atau bertingkat rendah. Jadi menggunakan sistem struktur rangka. Rangkanya bisa terbuat dari rangka kolom balok ya, yaitu balok yang ditumpu oleh kolom-kolom ya, ataupun menggunakan rangka portal. Nah, seperti itu. Jadi fungsi daripada rangka itu sendiri utamanya adalah menerima beban atau menahan beban ya. Nah, karena fungsi rangka ini menahan beban, maka kalaupun ada dinding ya, maka dinding itu fungsinya hanya sebagai penyekat ruang saja atau penutup ruang ya. Bukan berfungsi secara struktural. Nah, seperti itu ya. Tuh yang jadi yang harus dipahami bahwasanya ketika menggunakan sistem struktur rangka kolom balok ya, maka dinding di sini bersifat penutup, partisi ya, atau penyekat, tidak bersifat struktural.
Nah, penggunaan kolom-kolom portal, nah ini apa namanya? Tadi saya sebutkan ya, ada rangka kolom balok, ada rangka portal. Nah, rangka portal itu adalah mempunyai karakteristik agak berbeda dengan rangka kolom balok karena rangka portal itu antara kolom dan balok itu menjadi satu kesatuan. Jadi pada saat ngecor itu tidak bisa ngecor kolom dulu, terus kalau sudah kering dipasang bekesting baru ngecor balok, tidak bisa seperti itu. Jadi ngecornya menjadi satu kesatuan menerus ya. Jadi rigid apa Bu, apa namanya? Rigid ya. Rigid itu kaku bukan rigid ya. Menerus menjadi satu kesatuan elemennya. Jadi tidak terpisahkan. Nah, sehingga di sini apa namanya dengan menggunakan rangka portal ya, apalagi di bagian sudut pertemuan kolom dan baloknya itu diberikan penebalan ya untuk menghindari gaya tekuk. Nah, ini akan lebih semakin memperkuat di dalam menahan beban. Ya, itu bedanya dengan rangka kolom balok. Coba kita lihat pada nanti ya, ada contohnya dari rangka portal. Nah, kembali ke sistem struktur rangka tadi. Jadi sistem struktur rangka pada bangunan itu ya terdiri dari kolom yang menopang balok atau balok yang ditopang kolom dan bersifat rigid atau kaku ya. Jadi karena sifatnya yang rigid itu maka akhirnya dia cenderung lebih kuat ya. Nah, hubungan antara kolom yang menumpu balok tadi di sini menggunakan hubungan sendi ya. Nah, agak berbeda dengan rangka portal tadi ya. Kalau rangka portal di sini kolom-kolom menumpu balok secara menerus ya. Jadi secara menerus pada saat pengecoran menjadi satu kesatuan dan sistem hubungannya adalah jepit. Jadi sehingga dia memang lebih kuat ya di dalam menerima beban. Tuh. Nah, ini contohnya menggunakan struktur rangka portal ya. Jadi adanya penebalan ya pada bidang sudut ini yang menambah kekakuan atau kekuatan. Nah, ini rangka portal. Jadi menerus seperti ini. Ya, begini contohnya kalau ini apa diberikan penebalan ini pada jembatan ya. Nah, ini diberikan penebalan juga seperti itu. Kemudian nah, itu tadi sistem struktur rangka pada bagian badan ya atau pada bagian gedungnya. Kemudian kita menginjak pada adanya sistem pembalokan pada lantai loteng ya. Jadi kalau tadi sistem struktur rangka itu di mana balok-baloknya ditumpuk oleh kolom-kolomnya, jadi balok-balok lantainya akan ditumpuk oleh kolom-kolom struktural, bukan kolom praktis ya. Nah, sekarang kita sedikit membahas tentang pembalokan pada lantai loteng ya. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan pada slide yang pertama, bahwasanya peran dari balok di sini adalah berfungsi menyalurkan beban ya, terutama yang berasal dari lantai bangunan. Jadi beban-beban hidup, beban bergerak manusia dengan aktivitasnya, dengan kapasitasnya, kapasitas ruang berapa, kemudian dengan perabotnya. Itu semua akan memberi akan menyalurkan beban-beban itu yang diterima oleh lantai. Kemudian dari lantai secara horizontal diteruskan ke balok, ya. Nah, sedangkan kolom sendiri fungsinya adalah menyalurkan beban, ya, yang berasal dari balok tadi. Nah, kalau kolom di sini fungsinya menyalurkan beban secara secara vertikal. Jadi kalau balok itu secara horizontal, ya. Kemudian kalau
kolom meneruskan beban secara vertikal. Seperti itu. Nah, di sini sistem pembalokan yang ada ya, yang kita pelajari ini ada beberapa jenis ya. Di sini saya berikan ada 3 jenis sistem pembalokan pada lantai loteng. Nah, yang pertama adalah sistem induk anak balok ya. Kemudian yang kedua adalah sistem pembalokan searah atau RIP. Yang ketiga adalah sistem pembalokan 2 arah atau grid. Ya. Coba kita breakdown satu persatu. Nah, yang pertama adalah sistem pembalokan induk anak balok. Ya. Jadi sistem pembalokan induk anak balok ini digunakan jika antara kolom ya, kolom yang deret-deret ya searah sumbu X dan kolom yang deret-deret searah sumbu Y atau kita sebut dengan modul itu tidak sama ukurannya. Ya, maka biasanya lazim digunakan sistem induk anak balok. Ya. Nah, ya ini yang harus kamu ingat ya. Bahwasanya kalau balok induk itu sebagai penghubung antar kolom struktur ya, kalau balok induk. Jadi di mana ada kolom struktur, disitulah ada balok induk. Nah, kemudian kadang-kadang letak kolom struktur ini cukup jauh ya, ada dipakai modul 6 meteran, dipakai 8 meteran, kadang dipakai 7,2 ya. Kadang ada yang menggunakan 9 meter sampai sebegitu ya. Maka di sini sementara plat itu kan akhirnya menjadi cukup luas ya. Nah, otomatis plat yang cukup luas ini harus didukung oleh adanya balok-balok anak. Jadi balok anak ini sifatnya adalah pembagi. Ya. Jadi kalau balok induk itu sebagai penghubung antar kolom struktur, sedangkan balok anak itu merupakan pembagi di antara balok induk. Ya. Nah, berapa harus dipasang balok anak? Nah, biasanya balok anak ini dipasang dengan modul antara 3 sampai 4 meter. Oh iya, ya diterima aja, Dek. Awas jatuh, Nak. Oke, ya. Jadi balok anak ini dipasang dengan bentang antara 3 sampai 4 meter karena ini merupakan balok pembagi ya. Jadi nanti ketika Anda melihat berapa jarak kolom strukturnya, oh ini berarti terlalu panjang, terlalu lebar, silakan dipasang balok anaknya. Nah, yang perlu diketahui lagi bahwa dimensi atau tinggi balok itu atau disebut dengan T balok ya, tinggi balok itu untuk sistem induk anak balok adalah berkisar 1/12 sampai 1/15 L, di mana L adalah panjang bentang. Yang dimaksud panjang bentang di sini adalah jarak antar kolom struktural. Ya, seperti ini contohnya. Nah, ini kalau ini saya anggap kolom struktur, ini juga kolom struktur, ini adalah balok induk. Nah, di sini balok anaknya belum terpasang atau belum tergambar. Nanti balok anaknya ada di antara balok induk. Seperti itu ya. Jadi ini untuk yang sistem induk anak balok. Nah, nih contohnya ya. Jika diketahui ya panjang bentang antar kolom 6 meter ya. Ini kolom struktur ya. 6 meter, maka tinggi baloknya adalah 1/12 kali L. L-nya tadi ini dalam meter, ini dalam sentimeter ya. Sehingga diperoleh dimensi tinggi balok adalah 50 cm atau setengah meter. Ya. Nah, kemudian setelah diketahui T, ya berapa lebar balok? Nah, lebar balok ini lazim disebut dengan B. Ya. B itu adalah lebar balok. Kalau tinggi balok tadi T atau H.
ya. Itu biasanya berkisar antara 1/12 sampai bukan 1/12, setengah sampai 2/3 tinggi balok. Maka kalau T balok tadi 50, maka setengahnya bisa 25 atau 2/3-nya bisa 35 cm. Maka ukuran balok yang disarankan adalah, nah ini 25 strip 50, ini artinya 25 adalah lebarnya, 50 adalah tingginya. Atau berukuran 35-50. Biasanya kita kalau menyebut ukuran baloknya berapa? 20-30 atau 20-40. Itu artinya 35 strip, artinya 20 strip 40. Kalau ini ukuran baloknya 25-50, berarti lebarnya 25, tingginya 50. Ya, jadi prinsipnya ini ya, untuk tinggi balok ya itu harus lebih besar daripada lebar balok. Ya, jadi T balok atau H balok itu harus lebih besar dari L balok atau B balok. Ya, tuh. Jadi kenapa seperti itu? Karena kalau kita melihat momen ya, momen di mana kekuatan elemen tersebut dalam menerima beban tekan ya. Beban tekan itu rumusnya adalah 1/12 ya BH pangkat 3 ya. Jadi ketika hanya ini ditiga kalikan, hanya besar ditiga kalikan, maka tentunya elemen tadi akan menerima beban yang cukup besar. Jadi lebih kuat ya. Nah, ini yang kadang-kadang saya lihat sampai mahasiswa tugas akhir pun ya, membuat dimensi balok itu dia tidak posisi berdiri, tidak langsing ya, tapi tidur. Nah, ya. Jadi lebarnya lebih besar dibanding tingginya. Itu keliru ya. Ataupun kadang-kadang balok itu dibuat bujur sangkar. Nah, itu juga kurang tepat ya. Akan lebih baik kalau lebarnya itu lebih kecil dibanding dengan tingginya. Ya. Kemudian kalau sudah diketahui balok induknya, maka untuk balok anaknya karena merupakan balok pembagi biasanya ya dimensinya lebih kecil, yang proporsional sajalah. Nah, ya. Karena kita tidak mempunyai apa ya kemampuan untuk menghitung ya detailnya berapa, tapi paling tidak secara prinsip kita paham seperti itu. Jadi ini sebagai contoh ilustrasi ya bangunan dengan sistem struktur rangka kolom balok ya, di mana balok menahan plat lantai loteng atau lantai yang ada di atasnya. Ya, ini sifatnya rigid frame atau rangka kaku ya. Nah ini, jadi ini adalah plat lantai ya, kemudian ini adalah balok. Ini nanti yang dipakai untuk menahan ya plat lantai. Jadi kalau kita beraktivitas di sini ya, kemudian di sini misalkan ada meja makan, ada piano, ada lemari. Nah, itu semua bebannya diterima oleh plat lantai dan balok-balok pembagi yang ada di bawahnya. Terus disalurkan ke balok induk, kemudian disalurkan ke kolom, terus ke pondasi. Seperti itu ilustrasinya. Nah, ini sebagai contoh ya, ini sebuah kolom struktur ya. Kemudian ada balok anak, ya ini yang lagi di casting ini ya. Kemudian nah ini adalah balok pembagi. Nah, yang di tengahnya ini adalah balok pembagi. Jadi balok pembagi itu tidak perlu ditumpu oleh kolom struktur. Yang ditumpu cukup balok induk. Ya. Tuh. Kemudian ini ilustrasi ketika pembalokannya ya tidak terbuat dari bahan beton tapi terbuat dari bahan profil baja WF atau baja I. Ya, kita lihat komposisinya ini adalah kolom. Biasanya kolom itu berbentuk profil baja H.
Ya, kemudian kalau untuk balok profil baja I atau WF ya. Nah, ini menunjukkan apa? Lebih kecil. Berarti ini indikasinya bisa merupakan balok anak. Nah, kalau ini adalah induk yang lebih besar dimensinya. Tuh. Kemudian oke, yang kedua. Nah, kalau tadi yang pertama adalah pembalokan dengan sistem induk anak balok. Yang kedua adalah pembalokan dengan sistem searah atau rib. Ya. Nah, biasanya pembalokan searah atau rib ini digunakan untuk bidang-bidang atau area yang berbentuk lengkung memanjang. Ya, biasanya kita kan buat denah itu ada lengkung ya, lengkung yang agak panjang ya, secara geometrik ya, atau bidang-bidang yang berbentuk lingkaran. Nah, ini biasanya lazim atau sering menggunakan sistem pembalokan searah. Nah, untuk pembalokan searah ini tingginya berkisar ya, T baloknya itu 1/20 sampai 1/25 L. Jadi lebih kecil lagi, kalau tadi kan hanya 1/12 ya. Nah, lebih kecil lagi, tapi dia lebih rapat. Nah, kalau tadi balok anak itu 3 sampai 4 meter, di sini enggak. Bisa 1,5 meter dipasang, nah, ya seperti kita lihat ini. Nah, 1,5 meter sampai 2 meter untuk balok rib ini. Jadi memang cukup banyak. Ini dominan ya, satu arah saja. Nah, kalau kita lihat di buku Skudek Daniel itu ada ilustrasinya seperti ini. Jadi dia satu arah saja. Oke. Terus yang ketiga adalah pembalokan dua arah atau sering disebut dengan grid atau disebut dengan waffle slab. Ya. Waffle slab. Nah ini contohnya. Ini ketika gridnya berbentuk persegi, ya. Kalau ini gridnya berbentuk segitiga, ya, yang akhirnya bisa membentuk bidang segi 6, segi 8, dan segi-segi lainnya. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Nah, biasanya pembalokan dua arah ini karena tinggi baloknya lebih kecil ya, seperti L, maka bentangnya bisa dibuat lebih lebar. Nah, misalkan jarak antara kolom satu dengan kolom yang lain 12 meter. Ya. Nah, itu Anda bisa menggunakan pembalokannya sistem pembalokan dua arah atau grid. Nah, 12 meter kan berarti 12.000 dibagi 30. Muncul berapa ini nanti dimensinya. Nah, jadi di sini kalau yang namanya dua arah ya, tidak ada yang mana lebih tinggi, mana yang lebih rendah, tidak ada balok pembagi, semua sama. Nah, makanya kalau menggunakan sistem pembalokan dua arah ini, kebanyakan memang ruangannya tidak diplafon, tidak ditutup ya. Jadi diekspos karena ini menimbulkan satu estetika ruang yang tersendiri. Sayang malahan kalau kemudian diekspos ditutup ya. Karena ini saja sudah menimbulkan sensasi tersendiri. Ya, ini prinsipnya jika menggunakan pembalokan dua arah. Ya. Oke, terus kita lanjut. Nah, ini saya berikan contoh dengan sebuah gambar ya, gambar kerja ini yang menunjukkan sistem pembalokan lantai menggunakan induk anak balok. Nah, ini yang tadi saya sebut antara sumbu X ya, ini ya dengan sumbu Y ini tidak sama ya. Maka di sini lazim digunakan sistem induk anak balok. Ini yang tergambar masih berupa induknya saja, belum ada anak-anaknya. Nah, di sini adalah anak-anaknya. Kalaupun nanti dipasang, di sini adalah anaknya.
Nah, ya. Nih, coba Anda perhatikan, misalkan di sini pada area yang di tengah ini digunakan untuk tangga. Maka ketika ini digunakan untuk tangga, area di sini silakan Anda beri notasi silang, Anda tulis void untuk tangga. Nah, biasanya pada waktu pengecoran atau di gambar kerja itu ditulis begitu. Jadi ketika ngecor lantai, nah ini sengaja tidak dicor, dilubangi. Nanti akan dibuat penulangan tangga dan pengecoran tangga secara tersendiri. Ketika lantainya sudah jadi, baru tangganya dicor. Biasanya begitu ya. Oke, terus lanjut. Nah ini contoh lagi Dena pembalokan lantai di mana modulnya bervariasi ya. Ini kalau Anda lihat ya, ini modulnya bervariasi. Ini dengan ini sama ya, tapi ini beda ya. Ini ya dengan ini beda lagi. Nah, ya kan? Ini beda lagi. Nah, apakah boleh? Ya boleh saja. Yang penting tadi tidak lebih dari 3 sampai 4 meter. Terus di sini ada void. Nah, apakah ini void untuk tangga ataukah void untuk void? Nah, ya memang lubang ya, sehingga kita ketika berdiri di lantai 2 masih bisa melihat lantai 1. Nah, ini juga salah satu contoh sistem pembalokan Indo anak balok. Nah, ini kita lihat ya, tidak sama modulnya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang begini. Nah, memang biasanya sistem pembalokan Indo anak balok ini sering dipakai pada denah-denah ruang yang tidak terlalu beraturan ya, seperti denah kantor itu biasanya lebih ke tipikal. Tapi kalau rumah tinggal itu biasanya enggak, lebih variatif ya. Makanya sistem pembalokannya juga mengikuti dimensi ruang yang ada. Nah ini sebagai contohnya. Seperti itu. Terus, nah ini slide terakhir, jadi material antara balok dan lantai ya. Jadi kalau material baloknya menggunakan beton bertulang, maka untuk material lantainya Anda bisa menggunakan plat beton bertulang ya, atau menggunakan plat baja ya. Plat baja bergelombang, namanya bondek atau kombidek ya. Kemudian biasanya diberikan tulangan tunggal ya, atau disebut dengan besi wermes. Tulangannya hanya satu lapis saja ya, tidak membentuk ketebalan ya, besi wermes. Kemudian kalau baloknya menggunakan balok baja atau baja I atau WF ya, maka untuk material lantai Anda juga bisa menggunakan plat baja ya atau kombidek, tinggal nyusun saja setelah anak balok induk balok terpasang, kemudian digelarlah plat baja ya. Plat baja itu kemudian ditumpangi dengan besi wermes, kemudian langsung diberi cor beton ya. Tuh. Atau menggunakan bahan yang lebih ringan, menggunakan flooring board atau contohnya kalsi board ya. Jadi board-board yang memang khusus diperuntukkan untuk lantai bangunan. Biasanya ini ketebalannya sampai 12 mili. Minimal 12 mili kalau untuk lantai, board yang untuk lantai ya. Kalau untuk plafon itu kan cuma 6 mili ya, bahkan ada yang lebih tipis lagi, tapi kalau untuk lantai itu minimal 12 mili. Nah, kalau untuk baloknya yang menggunakan balok kayu, biasanya material lantainya ya disarankan pakai yang sejajar ya, selevel ya. Maka di sini material lantainya bisa pakai papan kayu, bisa pakai multiplex seperti itu. Jadi itu ini nantinya ya, nanti tugas Anda saya kira ini
tugasnya adalah menempatkan kolom struktur pada denah lantai dasar ya. Sedangkan lantai 2-nya tanpa ada kolom struktur tidak apa-apa karena nanti atapnya kan tidak menggunakan plat beton. Nah, kalau Anda menggunakan atap lantai 2 menggunakan plat beton berarti karakternya sama dengan karakter lantai loteng. Berarti harus ada kolom struktur di lantai 2. Seperti itu ya. Kemudian buatlah rencana pembalokan. Nah, ini sedianya tadi untuk materi kolom struktural itu akan saya berikan hari Kamis. Tadi rencana saya sih hari ini, tapi kalau melihat jadwalnya kok ya mepet ya. Gimana Pak Astia?